Selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam acara Karedok, Renungan Doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022. Seperti biasa saya menyampaikannya di Bintaro Sektor 9 Pabrik Air Aksogi. Kita hari ini sudah sampai di Keluaran 4 ayat 13 sampai 17. Keluaran 4 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Nah, di sini pada ending akhirnya ya, pertemuan Musa dengan Tuhan itu, Musa udah habis alasan, dan alasan terakhir dia menolak ya. Dikatakan, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Nah, itu jadi dengan kalimat tersebut Musa menganggap dirinya tidak patut diutus oleh Tuhan menjadi orang yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Musa merasa tidak mumpuni dirinya, atau tidak merasa mampu ya, tidak pantas menjadi utusan Tuhan. Nah, apakah Tuhan sama Musa lebih tahu Musa atau lebih tahu Tuhan? Ya jelas Tuhan lebih tahu dan dia lebih mengerti ya pantas tidaknya orang itu diutus. Ya, tapi itulah sifat Musa ya, menunjukkan bahwa dia memang sangat rendah hati. Dan tapi membuat dikatakan di situ, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Jadi Tuhan tambah marah ya. Sepertinya Musa memang tidak meyakini kalau Tuhan itu sanggup membuat Musa dari yang tidak pantas menjadi pantas sebetulnya. Dan Tuhan memberikan jalan keluar lagi. Ya udah, itu kakakmu Harun itu sedang datang katanya. Dia akan menemui engkau, dan saya tahu bahwa Harun itu pandai bicara, ya pandai ngomong, dan dia akan menjadi temanmu, ya teman sekerja bersama-sama untuk membantu Musa ya memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dan ini yang baik. Tuhan katakan apa yang Musa ingin katakan nanti akan Harun katakan. Akan Harun yang menyampaikan. Dikatakan di sini ayat 15, "Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya." Jadi apa yang Musa mau sampaikan kepada siapapun harus ngomong dulu kepada Harun, nanti Harun akan bicarakan. Musa ngomong A, Harun bisa membagusin ya A-nya jadi lebih bagus maksudnya. Dengan kata-kata yang isinya sama tapi bisa kalimat itu bagus kalau diucapkan oleh Harun. Tapi kalau Musa yang ngomong mungkin nggak bagus kalimatnya. Nah, itu aja fungsinya Harun, menjadi penyambung lidahnya Musa. Katakan Harun akan menjadi penyambung lidahnya Musa ya. "Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan." Jadi Tuhan bilang istilahnya kamu itu seperti Allah, Harun itu seperti Nabi maksudnya ya. Jadi penyambung lidah Tuhan. Jadi seperti berarti Musa bukan Allah ya. Jadi dia seperti Allah, artinya Allah berfirman ya, Nabi yang menyampaikan. Ini jadi Musa yang ngomong, nah, nanti Harun yang akan meneruskannya. Jadi itu. Ayo, mau alasan apa lagi Musa ya?
alasan apapun Tuhan sudah punya jawabannya, sehingga Musa nggak bisa lagi ngeles, ya nggak bisa lagi dia mengelak dan harus menerima tugas yang akan diberikan Tuhan kepada dia. Ya, semuanya sudah Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan katakan itu jangan lupa bahwa itu tongkatnya. Jadi dari tanganmu itu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Jadi dari tongkat itulah Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Melalui perantaraan tongkat itu mujizat Tuhan akan terjadi. Nanti kita akan lihat bagaimana tongkat itu menjadi alat, ya. Jadi bukan tongkatnya yang bikin mujizat, tapi Tuhan membuat mujizat, ya, dengan sarana tongkat tersebut. Dan itulah yang akan Musa lakukan. Dan akhirnya ya udah, Musa tinggal berangkat. Dan kita lihat di sini pelajaran yang kita ambil apa. Jadi kalau memang Tuhan sudah memilih kita, ya apapun alasan kita itu biasanya itu tidak akan berlaku, karena Tuhan tahu dan Tuhan nggak pernah salah memilih orang untuk melakukan pekerjaannya. Alasan boleh, tetapi lebih baik taat kepada apa yang Tuhan mau. Nah, itulah Kadok pada pagi hari ini. Sampai ketemu Kadok yang akan datang. Selamat pagi.